Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya akan menjelaskan tentang mata kuliah psikologi pendidikan yang kali ini pertemuan pertama kita akan membahas dasar-dasar mengenai psikologi pendidikan. Nah, ini adalah konsep dasar psikologi pendidikan, yaitu meliputi pengantar, aspek psikologi pendidikan, definisi psikologi pendidikan, sejarah psikologi pendidikan, kontribusi psikologi pendidikan, metode dalam psikologi pendidikan. Pengantar psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan itu adalah salah satu ilmu terapan ya. Ilmu terapan itu ilmu yang berkembang sesuai dengan zaman ya. Dia mengikuti perkembangan zaman. Terus psikologi ini berasal dari dua bahasa ya. Dari bahasa Yunani, dua kata maksudnya dari bahasa Yunani, yaitu psik itu artinya jiwa, terus logos itu artinya ilmu. Jadi psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan atau tingkah laku manusia. Dan pendidikan itu sendiri kita merujuk ke Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, itu tentang Sikdiknas ya. Sebenarnya banyak sekali para ahli yang mendefinisikan tentang pendidikan, tetapi kita berpacu pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, yaitu pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Oke, ini panjang sekali ya pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003. Mari kita bahas secara bertahap ya mengenai pengertian ini. Ini yang pertama dibahas di sini bahwa pendidikan itu merupakan usaha sadar dan terencana. Nah, berarti pendidikan itu harus dilandasi oleh kemauan diri sendiri, sadar bahwa kita mau melaksanakan pendidikan itu sendiri, bahwa kita kalau di dalam kelas kita itu sadar bahwa kita itu sedang berada dalam proses pembelajaran atau pendidikan, dan selanjutnya dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar. Jadi gini, usaha sadar dan terencana. Jadi kita kalau mau ke sekolah itu sadar dan ada perencanaan, bahwa saya mau ke sekolah, rencananya apa? Ya mempersiapkan diri, mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan belajar. Jadi ke sekolah itu bukan celing tiba-tiba ada di sekolah gitu, enggak. Itu kalau misalnya tiba-tiba bangun tidur ke sekolah, ya itu bukan dinamakan pendidikan, karena datang ke sekolah itu bukan karena kesadaran masing-masing. Dan ke sekolah itu bagi siswa yang datang ke sekolah atau mahasiswa ya yang datang ke sekolah tanpa sadar, tahu-tahu di kelas, datang di kelas melongo, terus gak ada perencanaan, gak bawa buku, gak bawa alat-alat pembelajaran lain. Nah itu bukan suatu suatu proses pembelajaran yang dia alami waktu itu gitu. Terus selanjutnya, agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan. Nah,
usaha sadar dan terencana tadi itu diperoleh untuk memperoleh kemampuan mengembangkan potensi diri yang meliputi kekuatan spiritual agama. Tuh, jadi dalam proses pendidikan itu orang yang melakukan proses pendidikan itu harus mengembangkan kemampuan spiritual keagamaan, terus pengendalian diri atau kontrol diri ya. Itu meliputi pengendalian diri itu macam-macam di dalamnya ya, meliputi kontrol emosi, kontrol sosial, terus selanjutnya kepribadian, kemampuan kepribadian itu secara psikologisnya gitu ya. Terus kecerdasan itu meliputi ya kemampuan intelektualnya. Terus akhlak mulia itu biasanya meliputi sopan santun ya, etika, moral gitu, serta keterampilan ya, skill zaman sekarang kan yang diperlukan itu adalah skill dan inovasi ya, inovasi untuk menggunakan digital. Sekarang kan tuntutannya itu kalau bekerja itu bukan karena kemauan saja, bukan karena otak saja, tetapi harus memiliki skill ya, keterampilan yang diperlukan di masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi kesemua itu merupakan hasil dari proses pendidikan yang gunanya itu untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, itu penjelasan mengenai pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nah, ini penjelasan tentang pendidikan. Kalau pendidikan itu menurut orang awam itu hanya sekedar mengembangkan atau mengubah kognitif, kecerdasan, afeksi sifat, dan konasi. Nah, itu hanya 3 itu yang harus dikembangkan kalau dalam orang awam. Itu pendidikan ya. Pendidikan itu mengubah kognisi, afeksi, dan konasi. Terus kalau definisi psikologinya itu mencakup segala sesuatu perubahan yang terjadi sebagai konsekuensi atau akibat dari partisipasi individu dalam kegiatan belajar. Jadi kalau pendidikan menurut psikologi itu menyangkut luas ya, bukan hanya kognisi, afeksi, dan konasi, tetapi dari berbagai aspek ya. Jadi kecerdasan seseorang itu dalam psikologi itu tidak hanya meliputi 3 itu, tapi meliputi berbagai macam sistem di dalamnya. Jadi setiap manusia itu kalau menggunakan pendidikan itu dalam definisi psikologi, itu setiap manusia itu unik dan memiliki kecerdasan masing-masing gitu. Dan segala perubahan terjadi itu dikarenakan akibat dari kegiatan belajar dari individu itu sendiri. Kalau misalnya individu tidak belajar, itu tidak akan terjadi perubahan ya, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mau menjadi mau gitu ya. Nah, itu definisi dari psikologinya. Terus tadi saya sudah membahas tentang definisi undang-undang dari Sikdiknas yang tahun 2003 itu ya, yang tadi sebelumnya. Next. Nah, dalam pendidikan itu kita akan menempuh 3 jenjang ya. Jenjang pendidikan itu terdiri dari 3 jenis ya, pendidikan formal, non formal, dan informal. Kalau pendidikan formal itu pendidikan yang
terjadi seperti sekolah biasa, sekolah SD, SMP, SMA, itu namanya pendidikan formal. Dia terstruktur dan dikelola oleh pemerintah. Dia standar acuannya itu dari pemerintah. Sedangkan pendidikan non formal itu pendidikan di luar formal. Jadi seperti dia sama saja ada pencapaian yang harus ditentukan, tetapi pendidikan non formal ini di luar pendidikan formal tadi, misalnya seperti bimbel, kursus ya. Terus selanjutnya ada pendidikan informal. Pendidikan informal ini sejenis pendidikan yang dilakukan oleh orang tuanya di rumah. Nah, baru kita masuk ke definisi psikologi pendidikan. Nah, ini macam-macam ya para ahli menjelaskan tentang psikologi pendidikan. Itu ada Bapak Abu Ahmadi, terus dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, terus ada Bapak Muhyiddin Syah, terus ada Whiterington, ada juga Jiwandono. Nah, ini dan masih banyak lagi bukunya ya, orang-orang yang menciptakan buku psikologi pendidikan. Ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Nah, intinya psikologi pendidikan itu bermaksud untuk menerapkan psikologi ke dalam proses yang membawa pengubahan tingkah laku, dengan kata lain untuk mengajar. Jadi psikologi tadi itu gunanya untuk menerapkan segala sesuatu keilmuan psikologi tentang kejiwaan tadi, ilmu jiwa itu ke dalam proses belajar mengajar ya. Jadi psikologi pendidikan itu adalah ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang tingkah laku individu dalam situasi pendidikan. Sejarah psikologi pendidikan ini dari ilmuwan ini seluruhnya ini adalah seorang filsuf ya, atau kita menemukan di mata kuliah filsafat ilmu ya. Semua ini adalah para pemikir hebat dari Demokritus, Plato, Aristoteles, John Amos, dan Rousseau, John Locke. Ini sering keluar di soal-soal tes CPNS juga sering keluar ini ya. Saya sering dulu waktu mau tes CPNS itu sering baca ini di buku-buku soal tes CPNS. Ini kalau belajar filsafat ilmu dipahami. Nah, ini kontribusi psikologi pendidikan bagi teori, kontribusi bagi proses pendidikan. Kontribusi itu masukan ya, psikologi pendidikan itu bagi proses pendidikan. Dan selanjutnya bagi kontribusi bagi peserta didik dan kontribusi bagi pendidik. Nah, ini macam-macam masukan untuk ketiga ini ya. Masing-masing tentu saja berkaitan dong ketiganya. Kalau kontribusi bagi proses pendidikan itu psikologi pendidikan ini digunakan pada saat proses pendidikan itu kan, kalau kita mau melakukan proses pendidikan atau proses pembelajaran itu di dalamnya itu terjadi interaksi ya, interaksi
terus ada strategi pembelajaran. Nah, setiap orang itu, setiap siswa kita itu, semuanya itu memiliki kemampuan berbeda dalam menerima pelajaran. Jadi jangan dijadikan anak itu seperti satu kemampuan saja yang dimiliki mereka. Mereka itu memiliki berbagai macam kemampuan. Nah, di sini kalau kita selami dari secara psikologinya, bahwa kita dalam menerapkan proses pembelajaran itu tidak boleh menggunakan satu cara. Nah, kita bisa menggunakan metode pembelajaran atau strategi pembelajaran agar proses pembelajaran itu berlangsung dengan baik, dapat menggugah semangat dan motivasi siswa. Strategi pembelajarannya seperti apa? Kita menggunakan metode-metode kreatif supaya siswa itu tergerak dan memancing mereka untuk tertarik untuk mengikuti proses pembelajaran. Sebagai guru tidak boleh monoton ya. Maka dari itu harus memahami kondisi-kondisi siswa saat belajar. Nah, selanjutnya kontribusi bagi peserta didik. Ya, dengan adanya psikologi pendidikan, dia merasa ada kedekatan dengan gurunya, karena kalau ini pendidikan zaman dulu ya, itu terlihat seperti kaku sekali, kaku dalam mengajar. Jadi siswa itu merasa ada gap antara guru dan siswa itu sendiri. Karena apa? Karena guru mengajar tidak memperhatikan secara psikologis siswanya itu. Jadi tidak ada semacam kedekatan gitu ya. Selanjutnya, kontribusi bagi pendidik. Kontribusi bagi pendidik ya macam-macam, itu berkaitan dengan tadi yang proses pendidikan. Itu guru bisa dapat lebih mudah memahami apa yang sedang dialami siswa, apa yang dibutuhkan siswa, sehingga guru dapat menemukan berbagai macam metode atau cara atau strategi dalam memberikan materi pembelajaran, dalam mengajar gitu ya. Dan kontribusi bagi pendidik juga lebih memiliki ikatan emosional dengan si anak, karena dengan kita memahami psikologi itu kita akan memahami macam-macam kepribadian si siswa itu sendiri. Jadi kalau siswa itu tidak semuanya yang di dalam kelas itu dalam keadaan baik-baik saja. Jadi kita dapat melihat secara psikologisnya, dia baik atau enggak gitu, dia siap atau enggak dalam menerima pelajaran itu ya. Nah, metode dalam psikologi pendidikan itu ada dua ya, metode klinis dan metode ilmiah. Kalau klinis ini lebih ke keilmuan pengobatan ya, atau kesehatan jiwa. Nah, kalau metode ilmiah ini biasanya digunakan para ilmuwan pendidik itu untuk meneliti bagaimana untuk mengembangkan inovasi-inovasi tentang keilmuan pendidikan. Salah satunya adalah psikologi pendidikan. Oke, baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.